Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ini walaupun nanti ada yang pendapat yang pertama tadi mengatakan ada yang model seperti laki-laki, ada yang perempuan, dan tiga lagi itu binatang. Dan riwayat yang kedua, ini adalah anaknya Nabi Adam, 55 ini, Pak. Ya, anak Nabi Adam yang ahli ibadah. Kemudian disembah oleh mereka ini. Dan akibat itulah Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalam untuk memberantas hal-hal syirik seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ini doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, kalau sudah sesat, bah bertetap juga deh. Ya, bertetap juga deh. Coba lihat Nabi Muhammad naib doa bina. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan kepada umatnya nepanco umat lo ni Allah, tidak. Nabi Musa alaihissalam, apa doa Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, Fir'aun itu hana ubat Fir'aun ya Allah, hatta yaraul azabal alim, sehingga melihat azab yang pedih baru dia bertaubat ya Allah. Naju azab mentang ya Allah. Nabi Nuh begitu juga. Bahkan di dalam ayat lain Nabi Nuh berdoa begini. Nanti ketika engkau hancurkan mereka, jangan tinggalkan satu rumah pun minal kafirina dayyara. Satu rumah pun dari orang kafir jangan tinggal. Depa habis mendum ya Allah. Depa habis mendum. Ya, jadi ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim begitu juga. Nabi Ibrahim pantang sekali melihat maksiat. Ketika beliau melihat maksiat, apa kata beliau kepada Allah? Allahumma ahlikhum, hancurkan mereka ya Allah. Tapi perhatikan Nabi Muhammad. Ada enggak berdoa kehancuran bagi umatnya? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan umatnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak kita Pak. Ya, doa ngene, Pak. Nyo anu lu ni Allah berjera nyo baik. Berjera anu lu ni ya Allah. Ya, berjera ke dia anu lu. Bahkan durhaka ke lu ni, Pak. Durhaka ke lu berjera. Memang pada masa dulu ada seorang ibu yang mendoakan anaknya seperti itu. Ada seorang ahli ibadah. Ketika dia sedang salat, dipanggil oleh ibunya. Ibunya tidak tahu kalau dia salat. Akhirnya apa? Bagaimana mau jawab Pak sedang sembahyang? Kalau sedang salat, kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kalau seorang menjawab, khusus menjawab apa? Membesarkan suara apa? Alhamdulillah supaya dengar luar Pak. Dia apakah hailun sedang sembahyang bawah Pak? Allahu Akbar daripada itu Pak. Maka itu juga mengandung batal. Kenapa? Kita sudah terkonek dengan dunia luar, bukan terkonek lagi. Berarti anak sulit kena ya, dengan sengaja. Atau membaca ayat yang di dalam ayat itu mengandung makna-makna apa? Makna-makna tunggu sebentar, saya sedang salat ya Pak, di dalam Al-Quran. Jadi makanya anak ini tidak tahu bagaimana mau jawab. Akhirnya dia diam saja. Ketika dia diam saja, apa doa ibunya? Ya Allah, jangan meninggalkan dulu anak saya. Sebelum dia itu engkau uji dengan ujian yang berat ya Pak, nyanunya. Maka hati-hati Pak, hati-hati orang tua kalau mendoakan anaknya. Kalau terkabul apa yang katanya Pak? Nyanu Pak, rupanya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli ibadah ini, jadi beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangnya seorang wanita yang membawa seorang bayi. Wanita ini mengatakan kepada penduduk kampung, kalau bayi ini adalah bayi ahli ibadah tadi. Puji ahli ibadah, tapi dia berzina dengan wanita ini. Akhirnya apa? Dia sudah dicaci maki oleh masyarakat, tapi akhirnya juga ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya baik tak doa yang kengkon Pak. Doa yang gek-gek aja, walaupun ke macam-macam kita nyo. Doa yang gek-gek aja Pak. Berjerah lu ya Allah, bergan lu ya Allah, berjaga imam masjid long raya ya Allah ya Pak. Walaupun kalau masjid menasah untuk orang Pak. Berjaga imam menasah ya Allah, baik je ya Allah. Ilawan lah mana tak doa yang gek-gek loh Pak. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam tidak. Apa kata Nabi Nuh? Wala tazididz zalimina illa dhalala. Engkau tambah terus ya Allah. Ya, Nabi. Pertanyaannya, apakah Allah menambah? Apakah Allah menambah kesesatan mereka? Di dalam Al-Quran begini. Pada surah Al-Baqarah ya Pak. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kita jangan salah paham terhadap ayat itu. Ini fa ta'qib. Ketika mereka sakit, artinya hatinya ada penyakit dalam hati Pak. Fazadahumullahu marada. Allah menambah lagi penyakit mereka. Apa maksudnya?
Sebagian mengatakan ketika mereka sakit kenapa tidak diobati oleh Allah? Ya, Pak. Jadi bukan itu tafsirannya. Tafsirannya begini. Karena penyakit hati itu tidak mau diobati oleh orang itu, maka makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Penyakit inilah gara-gara mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Penyakit ini membuat mereka terus berbuat seperti terus dengki, terus sum'ah, terus riya. Jadi kita jangan salah, Allah makin menambah lagi ke situ. Berarti Allah akan makin benci. Bukan benci. Penyakit mereka lah yang membuat sum'ah itu bertambah. Penyakit mereka lah gara-gara tidak bertaubat sehingga makin bertambah terus. Maka hati-hati kalau kita itu sering dengki sama orang lain. Kalau kita tidak mengobati dengki ini, maka dengki akan bertambah terus. Bagaimana caranya? Menyogetannya bino, Pak. Ada pohon kita itu ada benalu di situ. Kalau kita biarkan benalu itu, maka benalu itu akan bertambah. Jadi bagaimana caranya? Tarik le benalu. Oh banyak sekali, tarik baju-baju, takoh le, tarik lagi. Oh tunggu lagi, tarik lagi sehingga habis semuanya. Tapi kalau kita tidak membersihkannya, maka pohon itu akan dikuasai dengan benalu itu. Demikian pula penyakit dalam hati ini. Menyodengki mentangna, ya, maka inilah yang diucapkan oleh iblis ketika berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu Nabi Nuh kan menghafal betul umatnya, Pak. 83 orang. Siapa yang tidak hafal? 950 tahun berdakwah, siapa yang tidak hafal umatnya 83 orang? Seorang guru saja mengajar selama 1 tahun, nan murid kayak itu tahu, Pak. Nan murid itu tahu. Belum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihissalam ketika berada dalam kapalnya, Nabi Nuh melihat ada hal aneh di kapal itu. Ada seorang pemuda yang tidak dia kenal. Sehingga Nabi Nuh memanggil pemuda itu. Man anta? Kamu siapa kamu? Kenapa tidak pernah saya lihat? Dalam dakwah saya tidak pernah saya lihat. Kamu aneh bagi saya, kata Nabi Nuh. Apa kata pemuda itu? Anak iblis. Saya iblis. Kemudian Nabi Nuh bertanya, kenapa kamu masuk kapal saya? Saya mau mengajarkan kamu 2 hal. Ya, akan saya ajarkan kamu 2 hal. Apa itu 2 hal, kata Nabi Nuh? Yang membuat umatmu itu hancur. Ini 83 orang, jangan kamu pikir selamat semua, tidak. Bahkan anak cucu mereka bisa hancur, kata iblis, Pak, apabila mereka melakukan 2 hal. Apa itu, kata Nabi Nuh? Nabi Nuh penasaran juga. Al-hasad wal hirsu. Kalau umatmu itu hasad, dengki sama orang lain, maka akan seperti saya, kata iblis. Maka dia akan hancur selama-lamanya. Yang urun hasad, Pak, urun dengki. Jadi makanya kenapa ada satu kelompok itu dihancurkan oleh Allah? Karena mereka dengki, Pak, dengki. Sehingga mereka berbuat ini, berbuat itu, dan lain sebagainya. Sehingga penyakit dengki itu, kalau kata Imam Al-Ghazali, itu bisa menumbuhkan penyakit yang lain, Pak. Bisa menumbuhkan penyakit yang lain. Kemudian yang kedua, al-hirsu. Hirsu itu apa? Tamak sama dunia. Muhut. Lagi tiben ni, Pak. Tiben pun yang kena Pak Jaro, nggak yakin ya, pergi ke bahalai cok oleh yang lain, Pak. Paju warna, hijau orang lain cok oleh ke bahalai, Pak. Ke bahalai, ya, Pak. Satu belum beres sudah urus yang lain, sehingga kamu tumpuk inan mendum, Pak. Ya. Jadi kan coba nikmati yang sudah ada, Pak. Katanya kerja rezeki oleh Allah, bengoy bacu kerja. Nikmati saja yang sudah ada, kan enak hidup, Pak. Mangal udah, Pak. Tengok alam nikmati lagi, Pak. Nyo golong dan nikmati fikir nyo tengok kiban, yang kiban dia di peloton akan datang kiban. Yang kana hana tempat nikmati, Pak. Susah long ayan, Pak. Tengok bitan lah, nyo boleh ke bahaya yang bitan lah. Habis bitan susah long ayan, Pak. Hidup hari-harinya selalu susah. Kenapa? Di kepala dia angan-angan saja. Yang sudah ada tak sempat nikmati. Makan yang sudah ada icok lah ligok, Pak. Icok lah ligok. Bitan long. Oh maka kada long kat tutah long katnya. Makanya Rasulullah mengatakan, kita tidak sanggup seperti tasawufnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wala atruku dirhaman lihat. Saya tidak pernah meninggalkan 1 dirham pun untuk besok. Kita tidak sanggup seperti ini. Saya tidak sanggup meninggalkan apa? Saya tidak pernah meninggalkan yang ada hari ini saya habiskan hari ini. Saya nikmati hari ini. Maka perhatikan Rasulullah selalu tersenyum. Alhamdulillah anaknya. Tengok hana alhamdulillah. Oh hana tapu-tapu. Oh tapu ganyo. Oh hana tapu. Yang naman tahu nya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Jadi artinya ini salah satu doa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi arti doa Nabi Nuh begini, mereka itu ya Allah netambah juga kesesatan ini. Maksud netambah kesesatan bukan Allah tidak mau menerima taubat mereka. Mereka sendiri tidak mau bertaubat sehingga mereka terus seperti itu. Ya, mereka terus seperti itu. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa memprediksikan orang lain. Ada orang dalam hidupnya itu dia berbuat maksiat seluruh maksiat tapi yang balau dema. Nah umur 40 tahun maksiat. Umur 50 tahun maksiat. 60 tahun maksiat. Apakah bisa dalam umur itu
dia bisa diterima taubatnya oleh Allah? Bisa, kenapa tidak bisa? Bahkan dia bisa menjadi waliullah lagi, Pak. Kan dia jadi waliullah, Pak. Ya, jadi menjadi waliullah, seorang pembuat maksiat menjadi waliullah. Bisa, kenapa tidak bisa? Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda, hidup dia maksiat tapi, Pak. Maksiat tapi udah, Pak. Selalu menzalimi orang lain. Mengambil punya orang lain tapi nyambut tapi, Pak. Ketika itu mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami takut nanti ketika engkau melaknat pemuda ini, kamu kena mendum, ya Allah. Kami tidak sanggup memindahkan pemuda ini, ya Allah. Sanggup kamu, ya Allah. Tolong kirim kepada kami seorang pemuda yang kuat yang bisa menangani pemuda ini. Dikirimlah Nabi Musa alaihissalam kepada kelompok itu. Ketika itu Nabi Musa kan dikenal betul dengan kekuatannya, Pak. Sehingga di dalam Al-Quran itu, faqadha alaih, itu fataqib. Arti fataqib tidak begitu lama setelah dua orang ini berseteru, berkelahi. Nabi Musa alaihissalam karena tahu ini suku Kipti dan suku beliau Bani Israel, suku Kipti itu dia bunuh. Ya. Maka sekali pukul, faqadha alaihi, dan mati dia. Maka ketika itu Nabi Musa memegang tangan pemuda ini dan langsung membawa keluar. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, kemana saya bawa pemuda ini, ya Allah? Kamu bawa ke sebuah tempat, saya akan mengazab dia, kata Allah. Akhirnya Nabi Musa membawa pemuda ini ke sebuah tempat seperti hutan, Pak. Allah mengatakan, jangan di sini. Kalau saya azab dia, tumbuh-tumbuhan akan mati nanti. Kalau saya bawa kemari, binatang-binatang akan mati nanti, kata Allah. Bawalah ke sebuah tempat yang tidak menzalimi orang lain. Akhirnya dibawalah ke sebuah tempat di padang pasir. Gepudu ini Nabi Musa gak pelung ni, Mak. Nyohana tak pelung, kenang lon-lon ni Nabi Musa. Maka hati-hati kalau ada satu kampung berbuat maksiat, atau satu negeri mereka berbuat maksiat, imbasnya kepada kita semua, Pak. Tetapi, kalau seandainya kita membenci hal itu, Rasulullah mengatakan, faqat bari'ah. Jadi man angkara wa man kariha faqat bari'a, kata Rasulullah. Barang siapa yang benci terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya, dilakukan oleh siapapun, dia benci, maka faqat bari'a. Dia sudah lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi azab itu menimpa juga kampung itu. Mungkin Allah akan menyelamatkan nanti, Pak. Gepetelamat ya, gepetelamat. Rupanya pemuda ini ketika dia mau diazab oleh Allah, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Cukupnya itu halun, ya Allah. Dan kemudian saya minta kepada Engkau, ya Allah. Saya ingin ketemu dengan kedua orang tua saya. Apakah ingin bertemu kedua orang tua? Karena dia itu anak durhaka, Pak. Saya ingin minta maaf dulu kepada orang tua saya, baru Engkau azab saya, ya Allah. Ya, Pak. Dan saya minta maaf atas segala dosa-dosa yang saya lakukan, ya Allah. Rupanya anak jadi gaduh, Pak. Enggak jadi diazab pemuda ini. Pemuda ini meninggal di situ di padang pasir itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, tolong ambil waliku sebentar. Wali, kata Allah, Pak. Tolong kau ambil waliku sebentar, engkau makamkan waliku sebentar, tolong kuburkan dia. Nabi Musa berkata, waliullahnya. Hana waliullah dino. Coba kamu pergi ke tempat ini. Nabi Musa berkata, ini kan tempat yang saya buang pemuda yang berdurhaka, pemuda yang syirik kepada Allah itu, pemuda yang akan diazab oleh Allah. Ketika sampai ke situ, ya Allah, ini kan pemuda kemarin, ya Allah. Betul, kata Allah. Tapi sebelum saya azab, dia itu sudah duluan bertobat kepadaku. Dia sudah duluan minta maaf kepadaku. Maka dia sudah aku anggap waliku, kata Allah. Maka kuburkan dia secara layak, jangan seperti itu. Dianggap oleh Allah waliullah. Jadi maka kita ini kadang-kadang begini, hati kan bisa berubah-berubah. Ini kita ahli ibadah, hanya ada buat, tapi akhirnya kita buat maksiat. Menurut kita lihat nyetang calon penghuni surga, tapi akhirnya dia meninggal dalam keadaan syirik pada Allah. Ada juga orang maksiat, tapi namun dia maksiat, maka kita nggak boleh mengklaim baknyian. Calon penghuni neraka lagi-laginya, tidak bisa. Bisa saja dia masuk surga, Pak. Kita yang mau neraka, Pak. Bisa saja dalam akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai seperti Firaun. Taubatnya ketika rohnya mau dicabut oleh Allah, dia bertaubatnya, Pak. Pemuda ini tidak. Dia duluan bertaubat sebelum diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin bertaubat, taubat terus sekarang, Pak. BNT waktu tak preh, Pak. Lun mengut lagi pemuda benar. Pemuda benar ipok motor waktu meninggal juga di mana tempat bertaubat ni, Pak. Atau tiba-tiba kita meninggal dunia tu taubatan tak putar, Pak. Maka kalau ingin bertobat, tobatlah sekarang. Atau begini paling enggak, kita minimalisir kejahatan yang pernah kita lakukan. Awai tak pengegop, baik pengeli. Awai pengegop, tak kurang timangan 1 kilo, Pak. Jino tak kurang lah, 1/2 kilo mentang ni, Pak. 1/2 kilo mentang. Awai tak pegak ni, ada pengegop sekian, tak kurang lah, sekian ni, Pak. Lagi urung minum khamar ni. Perintah pertama turun,
khamar itu manfaatnya sedikit, mudaratnya lebih banyak. Mbak. Ini yang pertama. Yang kedua, la taqrabu salah wa antum sukara. Ketika mau salat, tak boleh mabuk. Maka mereka itu mabuk ketika habis salat, Mbak. Puduinya habis salat mabuk. Setelah itu baru turun ayat lagi, Mbak. Innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan setan semuanya. Artinya apa? Dengan bertahap-tahap. Ulun hae ilum jihmat thiunya dengan bertahap-tahap, Mbak. Ya. Jadi kalau sekaligus mungkin hantangguk nih, Mbak. Omanya pebuk maksiat hantangguk sekaligus, Mbak, bertahap-tahap. Kalau hari ini kita buat maksiat 100%, kurangi 10%, ya, Mbak. Oh, besok buat maksiat lagi, Pak. Kita zalimi orang tak keng kegop. Orangnya keng kegop sijum. Tengok tak keng mek sijum le, Pak. 45 minit ndak, ya, Mbak. Tak keng kegop nyot tak duk kedai kopi tak duk 45 minit ndak keng, Mbak. Tengok dah kurang lah 40 minit, ya, Mbak. Tak lanjum ka 40 kasih. Karena kalau menjanji Pak Allah 40 minit ndak. Besok kita kurangi lagi 35 menit, ya, Mbak. Nyok keng kegop 50 minit ndak, ya, Mbak. Seperti kita berzikir, Mbak. Arti berzikir habis salat, astagfirullah, astagfirullah. Han tangguk lu han wate tak bakah, Mbak. Saya nak punya waktu saya berzikir. Berzikirlah 1 hari 1 menit. Duk, ya 1 minit mentang. Astagfirullah, ka 1 minit belum juga ni. Tengok tak mas minit tu. Ya, bertemas minit tu. Oh mah elot 2 minit mentang tu murudi 2 minit mentang tak duk, Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Wala paling enggak kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapuh nak lewat. Ya, sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Mimma khati'atihim, ini ada yang membaca khatayahum, ya, nama. Nanti kalau kita mendengar nanti imam ada membaca seperti itu, ini qiraat. Jadi bukan salah imam, tidak. Ini khati'atihim, ada yang membaca khatayahum, ya, ini qiraat namanya. Jadi qiraat itu ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyarah. Kalau kita nanti ingin beli kitabnya, jadi kitab Al-Quran itu nanti ada qiraat di situ tulisnya. Di situ nanti di samping ada di apa namanya? Bacaan, ada ini yang membaca seperti ini, qiraat ini namanya. Ini qiraat ini namanya. Ya, jadi tidak semuanya bacaan. Tidak semuanya kalimat khati'at itu kita baca khataya, tidak. Hanya beberapa saja. Ya. Kita baca dulu. Ini mungkin tidak akan habis ini. Kita baca setengah saja. Mimma khati'atihim ughriqu. Ya, segitu saja. Ya, coba Pak Endang diterjemahkan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Lanjut sikit. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan sudah. ke neraka. Akibat kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan. Ini maksudnya apa ini? Ini jumlah sababiah ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada satu kaum ada sebab. Allah memberikan rahmat ada sebab. Semua ada sebab. Jadi kan hanya sebab. Bukan berarti oh ini alam. Tidak, Pak. Nah sebab Mbak. Bukan berarti oh nyo gempa memang binanya lempengan ka patah. Oh lempengan patah, Mbak. Semua yang Allah lakukan kepada satu negeri, satu kaum, satu kelompok itu ada sebabnya. Jadi bukan enggak ada sebab, tidak. Kenapa kalau kita pergi keluar, Pak? Kenapa kampung ini makmur sekali, tumbuhannya makmur sekali, timoh, Pak. Tip-tipnya timoh. Katanya dalam tahunnya timoh get. Tahu ke hanya timoh tepu. Ada sebabnya, Pak. Ya. Kampung kau itu mayang mendum, kampung kau get mendum, Pak. Maka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kampung itu mayang tan teputan. Maka rahmat tidak ada kampung itu, keberkahan tidak ada di kampung itu. Kampungnya sampai karu sama-sama dro. Sampai karu ngenyo, sampai karu ngenjehe, Pak. Kenapa? Karena ada sebabnya, Pak. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gejuk bala. Gejuknya, gejuk je. Tidak ada rahmat, tidak ada keberkahan di dalam negeri itu. Kenapa? Bisa saja nanti yang memimpinnya orang zalim, ini orang zalimnya orang zalim, huruf semangat satu sama lainnya. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati orang yang mengurangi timbangan. Hati-hati kalau dalam satu kampung ada orang yang berzina. Hati-hati kalau dalam satu kampung ada orang yang berbuat maksiat. Hati-hati kalau ada pemimpin-pemimpin zalim, kata Rasulullah. Maka rahmat tidak akan turun, Pak. Hujan tidak akan turun. Tumbuhan tidak memberikan keberkahan, kata Rasulullah SAW. Maka akibatnya, tunggu upah meninggal, Pak. Tunggu dapreh mendan sabar, Pak. Tak sabar dia meninggal dunia, maka tidak akan kita rasakan lagi hal itu. Oh, kalau tidak ya terima risikonya. Tetapi seperti tadi kata Rasulullah, mangkariha wa angkara, orang yang benci pada itu dan memungkirinya, dia aman, kata Rasulullah. Maka be'ridha, Pak, be'ridha. Allah menyolun hana ridha kah nam demi tahlilun kakelah ridha mendanglah kedenya ikut sajalah, Pak. Tapi kalau orang benci, saya benci apa yang lakukan itu.
Saya tidak suka itu. Maka Rasulullah mengatakan faqat bari'a. Kamu sudah selamat, kata Rasulullah. Termasuk selamat akidah dan termasuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti satu kampung diazab oleh Allah, itu orang yang benci tadi akan diselamatkan oleh Allah, yang lain akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Oh ya, ini sedikit lagi. Mimma khati'atu. Ini min li tab'id namanya. Tab'id itu apa? Sebagian kecil, ya Pak. Sebagian kecil kenapa mereka saya tenggelamkan? Gara-gara dosa mereka. Ya Pak. Mimma khati'atu. Maknanya ditenggelamkan itu bukan gara-gara itu saja. Banyak hal-hal lain yang membuat seperti ini. Makanya kita tajuk contoh Pak, tajuk contoh. Kalau ada orang yang masih menyembah patung, ada orang yang masih menyembah pohon kayu, ada orang yang masih menyembah gunung, masih percaya kepada hal-hal yang tidak-tidak, syirik kepada Allah, maka tunggu saja azab seperti Nabi Nuh alaihissalam ini. Gempa banjir walaupun tidak ditenggelamkan umatnya, tapi ditenggelamkan tanamannya, panennya, gadah mendung yang ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan ayat ini sedikit lagi, karena ini baru mukadimah ya, mukadimah. Nanti kita ulangi dari depan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.